Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian. Sekarang kita masuk di pertemuan yang ke-14 di mata kuliah Logika Informatika. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kanonik, SOP, dan POS. SOP itu apa? SOP itu sum of product dan POS adalah product of sum. Nah, kita akan kulik lebih jauh tentang SOP dan POS di pertemuan kali ini. Nah, sebenarnya materi kali ini itu adalah materi lanjutan dari aljabar boolean yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang ke-10. Nah, jadi ini adalah turunannya dan bagaimana cara kita melakukan perhitungan untuk soal-soal yang berhubungan sama rangkaian gerbang logika gitu. Nah, yang akan kita pelajari itu yang pertama tentang pengertian daripada konsep dasar kanonik SOP-nya dan POS, cara menyusun ekspresinya, hingga aplikasi pembacaan. Bagaimana cara kita membaca sebuah tabel untuk menjalankan suatu rumus SOP dan POS. Nah, langsung aja ke pengenalan tentang jenis-jenis kanoniknya nih. Kanonik itu ada dua, yaitu sum of product dan product of sum. Sum of product itu adalah bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya itu penjumlahan dari perkalian. Jadi ada penjumlahan dari beberapa perkalian antar variabel. Nah, kalau POS itu product of sum, yaitu perkalian dari beberapa penjumlahan. Nah, seperti teman-teman lihat di yang pertama ini ya. Ini adalah SOP. Teman-teman perlu tahu bahwasanya SOP atau SOP atau sum of product ini itu biasa disebut juga dengan min term. Suku-suku di dalam SOP ini adalah term ya. Jadi term ini akan jadi min term gitu. Tapi intinya ini kan ada perkalian ya, perkalian X kali Y kali Z. Terus di sini juga ada perkalian X kali Y kali Z, perkalian X kali Y kali Z, itu masing-masing dijumlahkan semua ya. Yang membedakan palingan ini dia ada aksen-aksen ya, yang menandakan adanya negasi pada term-term tersebut. Nah, kemudian di yang kedua ya teman-teman, ini ada POS atau product of sum. Product of sum itu adalah perkalian dari beberapa penjumlahan. Kalau teman-teman perhatikan di term yang pertama ya, atau suku yang pertama ini kan ada penjumlahan kan, X tambah Y tambah Z, terus dikalikan nih, ternyata dikalikan dengan term yang selanjutnya, yaitu X plus Y aksen plus Z, dikalikan juga X plus Y aksen plus Z aksen gitu. Ini namanya max term. Max term itu POS, min term itu oke ya. Nah, bagaimana caranya kita mengenal min term dan max termnya nih kalau kita menjelaskannya di dalam suatu tabel? Teman-teman perlu lihat di sini. Itu tabel yang ini dulu ya teman-teman, X dan Y-nya dulu. Dan kita akan menjelaskan tentang min term dulu. Min term itu SOP, max term itu POS. Nah, ketika SOP, ketika tabelnya itu ada dua variabel ya. Ini kebetulan ada dua variabel. Yang kita lihat untuk SOP itu sebenarnya ditandain oleh variabel Y-nya. Ketika variabel Y-nya itu adalah 1, maka termnya atau penulisannya itu akan menjadi tanpa X aksen teman-teman. Ya, Y-nya nggak ada aksen nih. Kalau teman-teman perhatikan, ini ada X-nya 0, Y-nya 0, ternyata dua-duanya aksen, ya kan? Terus di sini Y-nya 0 nih, berarti Y-nya ada aksennya. Tapi X-nya ada 1, ya X-nya 1 kan. Jadi penulisan termnya itu X aja, tanpa aksen, tanpa negasi. Tapi ketika teman-teman ada 2 ya di sini ya, X-nya 1, Y-nya 1, maka termnya itu kita tulis sebagai X ya, tanpa negasi. Selanjutnya, yang teman-teman perlu perhatikan di sini yaitu penulisan daripada simbolnya nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kenapa ketika Y-nya 0 itu Y-nya 0 dan X-nya 1 itu bisa dikatakan berbeda, padahal kan ini cuman balik aja kan ya. Nah, ini kalau teman-teman ingin mengerti lebih jauh cara penulisannya, itu kita akan mendefinisikan sebagai Y itu adalah 1, sini adalah angka 1 dan X itu adalah angka 2. Nah, angka 1 dan angka 2 ini akan aktif ketika nilai daripada Y dan X-nya itu adalah 1 di sini ya. Jadi contoh seperti ini. Kita coba lihat di sini ya. Yang X-nya 0 dan 0. Nah, X-nya kan, Y-nya kan 0 dan X-nya 0. 0 tambah 0 jadinya M0 gitu di sini ya. Nah, ketika kita lihat di sini, Y-nya 0 nih teman-teman. Y-nya 0 berarti 1 kali 1 ya. Berarti 1 ternyata X-nya 0. Berarti 1 tambah 0 berarti M-nya M1 ya.